Salam semangat. Ahmad punya channel. Like, subscribe. Terima kasih. Baik. Kita masuk ke pembahasan bab 7 ya. Kita buka lagi, Bapak sharekan dulu, sabar. Baik. Nah, buku Bapak belum sempat buka. Kalau mau minjam buku silakan ke sekolah. Kalau tidak silakan kalian apa namanya download di Play Store yang Bapak sampaikan seperti biasa. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ini dia. Ya. Nah, meraih kesuksesan, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, alur pembelajaran kita di sini. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan lah. Walau ya kalau di HP memang kecil, cuman kalau yang penting kelihatan lah. Meraih kesuksesan dengan optimis, setia, dan tawakal. Membaca alurnya, membaca ayat Al-Quran. Ini, yang ini nih. Nah ini ya. Membaca ayat Al-Quran tentang optimis, setia, dan tawakal. Memahami bacaan tafhim dan tarkik dan menerapkannya. Menghafalkan ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian tugasnya ya selanjutnya mengerti tiap kata mufradat ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Menerjemahkan ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian alurnya lagi memahami kandungan ayat tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sikap mulia. Nah, yang dari pembahasan yang di atas ini, dari alur kegiatan ini, yang perlu diterapkan, yang pertama adalah sikap mulia, yaitu mencintai Allah, mencintai Al-Quran, Bapak ulangi, menjadi anak yang optimis, berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita, menerapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sikap putus asa, belajar dengan penuh semangat, ya. Jadi itu Bapak minta sikap yang mulia. Tidak mungkin tidak ada yang bisa selagi kita mau belajar mencintai Al-Quran, menjadi anak yang optimis, yakin kan gitu. Gagal itu wajar, tapi harus yakin sesuatu saat pasti akan tercapai kan gitu. Ya, berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita. Cita-citanya apa? Mau jadi guru, mau jadi apa? Ya diusahakanlah. Yang penting ikhtiar, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yakin, ikhtiar itu berusaha. Berusaha ya jangan terlalu boros, rajin menabung, dan berikut. Tawakal, ya sembahyang, ya berdoa. Lah kalau cuma optimis tok tapi nggak usaha, nggak berdoa, yuk nihil kan. Kegiatan itu bisa berjalan, apa yang kita perlukan kita mungkin tidak berjalan. Baik, kita lanjutkan lagi. Rangkuman, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui tingkat kesabaran. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut biasanya berupa sakit. Ujian kan gitu. Kalau orang yang optimis pasti diuji. Dengan apa? Dengan
sakit lagi berusaha bener-bener berusaha belajar dan sebagainya ternyata sakit itu ujian kan gitu. Kesusahan, nggak punya biaya, nggak punya dana untuk kuliah, untuk misal sekolah, itu ujian. Tapi kalau yakin, berdoa, berusaha, insya Allah ya dapat hasilnya. Kelaparan dan sebagainya itu namanya ujian. Nah, sebagai seorang pelajar, seorang siswa, kalau memang lagi belajar, itu pasti dapat ujian kan gitu. Ada yang temennya naik motor kita masih jalan, itu juga ujian kan gitu. Makanya Bapak minta kalau memang dengan adanya ujian itu ya ayolah kan gitu. Nggak usah ngiri. Suatu saat pasti dapat. Ada HP, temennya punya HP, kalian belum punya. Ya kalau memang mau seperti ini, pembelajaran seperti ini ya gabunglah, nggak masalah, nggak usah malu kan gitu. Misal kalau punya paket, paket yang misal beli yang apa namanya 20.000 atau 50.000 dibagi dua kan lebih ringan kan gitu. Nah, paket internet yang diberikan oleh pemerintah itu habisnya tanggal 5 bulan 2. Itu masih ada. Itu untuk kegiatan classroom, kegiatan Zoom, kegiatan Google Meet itu bisa. Tapi kalau untuk kegiatan yang video, game dan sebagainya itu tidak bisa. Nah, yang dapat paket. Karena apa? Yang dapat paket pasti ganti-ganti nomor. Udah dapat paket ganti nomor. Pak nggak dapat paket. Salah sendiri ganti nomor. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Ya, dialog Islam. Contoh, Arum, Bu Husnia. Tadi Ibu telah menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar dan tawakal. Saya mau tanya, Bu. Ya, jawab Bu Husna. Silakan Rum, kan gitu ya. Arum bertanya, begini Bu, bagaimana caranya agar tetap optimis saat kita gagal meraih sesuatu? Menurut saya itu kan sulit dilakukan, Bu. Itu pasti kan gitu ya. Jadi kalau misal kita meraih sesuatu terus gagal, contoh kecil aja. Si misal Ulfa ya gitu ya. Ulfa naksir cowok, ya kan? Terus nembak, ya kan? Nembak terus gagal, ditolak. Loro poratine itu. Kan gitu ya. Mesti sakit. Tapi kita harus optimis. Masih ada yang lebih ganteng yang lain. Nah, misal suruh si raja kita nembak si Habib misalkan gitu ya. Nah, Habib ya pasti mau kayaknya ya. Nah, itu contoh ya, itu jangan jangan dibikin ke hati. Kalau memang iya ya syukurlah nggak apa-apa. Baik. Kemudian Bu Husna menjawab, super sekali pertanyaanmu. Ya, waktu kita waktu kita hampir habis ternyata 9 menit lagi nih ya. Waduh, 9 menit lagi waktunya kita habis. Surapopo. Super sekali pertanyaan Rum. Memang kegagalan sebuah kita kecewa. Kecewa itu wajar, tapi harus segera bangkit, memperbaiki diri dan berusaha. Itu kembalinya kepada tawakal. Gagal, sudah berusaha gagal, kembalinya kemana? Ke tawakal, mencobalah lagi. Nah, waktu kita ternyata tinggal masih 9 menit nggak apa-apa. Masih 9 menit. Karena kita pakai yang gratis ya, Rek. Kalau kita bayar yang berjam-jam atau yang bisa untuk 100 orang, itu Bapak suruh bayar sendiri 2,5 juta ya nanti dululah. Kita pakai yang gratis, yang penting kita belajar, kita mengawali. Bapak kepengen melihat wajah-wajah kalian, walaupun nggak semuanya nih. Rajanya Ulfa sudah mulai pinter pupuran karena libur. Ya, raja kita juga sama, Habib apalagi. Terus apalagi yang bawah ini ya, kelihatan semua itu si Devita pemeneh menor-menor ngono kuwi.
Ki Galaksi sopo Ki Galaksi sopo Ki? Namanya nih. Hah? Yang Galaksi siapa ini namanya nih? Yudi. Yudi juga Yudi. rambutnya. Yudi rambutnya gondrong, saya ki, salah. Ya kan, rambutnya gondrong tuh. Nur Lailatul Jannah mana ini dari tadi nggak kelihatan ini? Hah? Nah itu Nur Lailatul Jannah juga sama tuh videonya juga sama, mukanya juga lah, Jan. Wes, nggak karu-karuan gue ya. Ya, pakai pupur semua itu penjas ki sopo, jenenge penjas palan ki Jan. Tulis namanya nanti ya biar Bapak absennya enak. Baik, ini waktu kita tinggal 7 menit kita lanjutkan lagi. Nanti malah kita cerita terus. Baik, mari membaca Al-Qur'an. Quran surat Al-Zumar ya, Al-Zumar ayat 39 sampai dengan 53. Ya, 39 sampai ayat 53. An-Najm ayat 53 ayat 39 sampai 40. Surat nomor 53 ayat 39 sampai 42. Membaca Al-Qur'an yang pertama, Quran surat Az-Zumar ayat surat 39 ayat 53. Quran surat An-Najm surat 53 ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 3 sampai surat 3 surat 3 ayat 159. Aktivitas siswa membaca ayat-ayat di bawah ini secara individu maupun kelompok. Menunjukkan kemampuan membaca dengan fasih dan tartil kepada teman dan guru. Contoh, yang pertama, ayat-ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia terkait dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Zumar surat 39 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini Quran Al-Zumar surat 39 ayat 53. Yang bawahnya An-Najm wa alaysa li insani ila ma sa'a wa anna ya'shahu sawfa yura. Nah, itu juga. Kemudian Al-Imran. Fabima rahmati minallah lintalahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nah, itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Memahami tajwid tentang tafhim dan tarkik. Membaca dan mempelajari ketentuan membaca tafhim dan tarkik. Apa itu tafhim? Apa itu tarkik? Bapak singkat aja nih, tinggal 4 menit permasalahannya. Nanti 4 menit mati sendiri. Hukum bacaan tafhim. Ada 2, lam dan ro. Nah ini ada 2, ada lam dan ro. Tafhim itu tebal, tarkik itu tipis. Contoh, kalau untuk lam. Lam itu Allah, bukan Allah. Allah ya. Zahaballah itu tebal. Itu lam tafhim. Kemudian kalau ro amro'a fa innama amro'a fa innama itu tebal. Fa'id farokana itu tebal. Itu lam ro tafhim. Kemudian kita lanjut. Kalau tarkik yang ini nih, tarkik.
an mungkar, an mungkar, wal fajr. Nah, itu tipis. Ya, itu jangan samakan nanti. Ya, kalau tipis bagaimana? Kemudian lam itu tipis bagaimana? Ya, itu ini perlu dipelajari, perlu diingat, dibaca. Nanti tugas baik penjas, baik pun apa namanya? eh baik penjas maupun agama nanti kita masuk Bapak sampaikan di classroom. Ya, paham ya? Baik. Baik, silakan semua keluarkan videonya ya. Dikeluarkan videonya biar kelihatan semua ya. Galaxy Prime juga sama karena waktu kita sudah overload ya. Mungkin nanti kita nggak sempat nutup ya. Jadi tugas dan sebagainya nanti Bapak kasihkan di Google Classroom ya. Bapak bikinkan. Waktu kita sekarang hari Rabu berarti nanti Rebo depan kita baru buka. Jadi untuk pelajaran agama dan penjas kita fokuskan ke hari Rebo aja ya. Perlu diingat. Nah, itu saja karena waktu kita sudah overload, sudah habis. Mungkin itu saja penjelasan. Bapak minta penjelasan Bapak di sini memang susah dipahami, tapi kalau misal kita belajar di rumah sendiri sambil membaca, minjam buku dan sebagainya, insya Allah kita bisa. Bapak tidak akan mempersulit selagi kalian juga tidak mempersulit Bapak. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.